Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BNKA ya teman-teman, yang hari ini pembayaran ya, dividen ya. Ini saham BNKA sempat naik kemudian turun ya. Kita cek kumditnya itu kapan teman-teman? 22 April 22 April nih ya. Jadi malah turun ya teman-teman. Jadi naiknya itu sampai Maret, kemudian dari Maret ini turun, 28 Maret ini turun ya, karena ini udah kena profit taking nih. Yang beli di sini dari Februari itu di harga 1.700, dia jual di 2.200, ini udah profitnya 500 poin ya. 500 poin itu udah berapa itu? Eh 1.700 ya. Udah 29% ya, makanya nih turun kemudian sampai kumdit 19 April kumdit langsung turun berapa persen nih? 6%. Terendah malah 9,8% ya. Terus habis itu turun lagi di 1870, 840, baru naik ini di tanggal 29 April kemarin, udah mulai naik. Nah, nanti ini di hari ini kemungkinan juga naik teman-teman. Jadi yang sudah dapat dividen otomatis dia akan beli lagi sahamnya di harga bawah, atau dia tunggu lagi sahamnya turun baru dia beli lagi ya. Siapa tahu dapat di harga lebih rendah ini ya, di sekitar 1.700 ini lumayan nih. Nah, enaknya pegang saham-saham yang dividennya besar ya teman-teman. Ya, BNKA itu mungkin nggak terlalu besar dibandingkan dengan komoditas ya kayak batu bara. Tapi di sektor perbankan nih BNKA ini dividennya lumayan besar ya, sekitar 6%-an ya. Jadi menarik. Ini kalau kita lihat dari harganya itu sudah berapa itu? 6,5% ya. Dengan IPS naik itu Q1 juga naik. Kemudian diperkirakan IPS 2024 juga naik. Dan ini dividen secara historisnya ini ada terus 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Cash flow-nya minus ya, perbankan minus tuh sepertinya biasa ya. Net profit ini 1,68 triliun, masih berpotensi tumbuh ini untuk BNKA ini. Jadi kalau mau pegang teman-teman bisa tunggu di mungkin sekitar 1.700-an, barangkali dikasih ya. Cuman kalau kita lihat ini beberapa kali mantul di 1.800 ya. Jadi support kuatnya di situ ya, 1.800. Nah, kalau nanti 1.800 tembus dia bisa ke 1.700. Tapi sepertinya hari ini naik dulu teman-teman, karena sentimen bagian dividen. Nah, kita cek nih, coba ada berita apa ini? Pak Loh Keng Hong, kipas dividen untuk memegang saham BNKA segera cair. Ini berapa lot ini? 25,36 juta ya. Besar ya. Kita hitung aja Pak, ini 25,36 juta kali 122, berapa tadi? 122,67.
Wih, 3,1 M. Dapat dividen dari BNGA 3,1 M. Wih, ini cuan lebar nih Pak Lokeng Hong ini ya. Ya itulah teman-teman, kalau kita fokus di suatu saham kemudian menambah jumlah lotnya terus ya secara terus menerus, maka suatu saat ketika dividennya itu keluar, kadang-kadang memang jumlahnya memang besar ya. Mungkin kita bisa berargumen, wah itu kan untuk investor besar ya. Kalau untuk investor kecil seperti kita, apakah cuan ya? Ya orang yang besar itu kan mulainya dari kecil ya. Kalau kita lihat historisnya Pak Lokeng Hong itu kan dari kecil ya, sedikit-sedikit ya dia menambah jumlah modalnya di saham ya. Bahkan ketika gajinya naik, gaya hidupnya pun tetap biasa, tetapi sahamnya yang dinaikkan. Sehingga sampai pada kondisi yang seperti sekarang. Jadi kalau teman-teman mau invest di saham, ya lebih baik teman-teman gaya hidupnya biasa aja, tapi sahamnya naik terus, jumlahnya naik terus, ditambah terus itu. Jika suatu saat kita bisa menikmati seperti Pak Lokeng Hong ini. Ini BNGA ini ya, dengan dividen yang sekitar 6% ya. Nah, bayangkan kalau dividennya seperti apa ya, PTBA, PTBA belum ya, yang sudah itu apa ya, Adaro ya, Adaro ini udah pernah begini. Oh Desember ya, Adaro itu bagi dividen di tahun 2023 itu ya, itu hampir 440 ya, 440. 440 dibagi harga sahamnya kalau pegang 1 tahun itu di 2766, dibagi 2766, udah 15% teman-teman. Nah, 15% kali misalnya kita pegang 1 miliar ya misalnya ya, udah 159 juta, kan keren. Jadi kita fokus saja lah di situ ya, jumlah saham yang kita koleksi ya, apalagi kalau sahamnya pas turun itu kita borong. Nah kalau belinya Adaro di harga 3 tahun yang lalu, wah ini 1160 ya, coba 400 berapa tadi, 20 ya, 450 kalau nggak salah, betul. Oh 440 dibagi 1160. Wih, kalau kita belinya 3 tahun yang lalu ini dah Adaro itu dividennya 37% teman-teman, bayangkan. Jadi kita punya saham Adaro misalnya 1 miliar di harga 1160. Jadi punya 862.000 lembar ya. Ini nggak nyampe 1 juta lembar ya. Dibagi 100. 8.620 lot. Nah, kalau teman-teman punya ini 8.620 lot, maka udah dari dividen aja udah bisa hidup teman-teman. Nanti sebagian dipakai untuk hidup ataukah sebagian dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, sehingga jumlah lotnya makin bertambah dan makin bertambah. Nah kalau teman-teman nggak punya modal sebesar itu ya, teman-teman bisa prediksikan lah ya. Kalau misalnya targetnya 8.620 lot misalnya. Tapi kalau ini pakai harga 1.100 ya. Kalau sekarang kan harga Adaro sudah 2.700-an ya. Jadi dengan 2.700
2.730, ini perlu 36.000 lot ya. Jadi selisihnya cukup banyak ya. Nah, kalau saham BNGA nih kita perlu berapa coba? BNGA dengan 1.875 ya. Dibagi 1.875. Kita punya 533.000 lembar ya. Dibagi 100, 5.333 lot. Nah, kalau kita misalnya belum punya dana segitu ya, kita misalnya bagi 10 misalnya, 10 kali. Nah, sekali beli 500 slot ya. Nah, sekali beli 500 lot lembar saham BNGA. Jadi itu udah 10 kali sudah lumayan. Nah, ini kalau 500 lot 533 lot tadi ya, dibulatkan aja 500 lot kali 1875 kali 100, 93 juta. Ini kalau punya dana 93 juta ya, itu bisa dibelikan ya saham BNGA ya. Nanti 10 kali sudah hampir 1 miliar. Jadi kita fokus di situ aja. Misalnya gaji kita alokasikan 50% beli saham, 50% kita beli saham. Itu paling tidak dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya kita sudah bisa mengkoleksi saham yang kita incar ya, sehingga bisa hidup dari dividen. Jadi menariknya seperti itu teman. Daripada teman-teman trading kemudian minus, ya pernah lah misalnya positif, misalnya bulan ini positif, bulan depan positif, begitu bulan ketiga negatifnya banyak misalnya. Itu akhirnya portofolio cuman mandek di situ aja. Bahkan kalau di total dari awal kita masuk ke saham sampai sekarang itu mungkin masih minus gitu kan. Makanya kadang kita kan nggak menghitung seperti itu ya. Kita cuman lihat wah ini untung, tapi begitu rugi kita nggak memperhatikan itu. Makanya saya seneng sekuritas yang ada menu ininya teman-teman, yang ada menunya, langsung bisa melihat seluruh investasi kita dari awal sampai akhir ya. Apakah kita minus atau positif ya. Kalau ada sekuritas yang cuma 6 bulanan gitu kan. Jadi kalau cuma 6 bulanan berarti ya kita hitung sendiri secara manual. Tapi kalau sekuritas yang saya suka itu yang dia mulai dari awal, dari misalnya dari tahun berapa sampai tahun sekarang total investasi kita berapa, itu lebih enak. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk lebih fokus saja pada satu saham dan terus menambah jumlah lotnya ya, terutama saat saham itu turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.